Halo semua, selamat datang di channel saya Fajri ST. Di video ini dan beberapa video mendatang, kita akan bahas-bahas soal tes BUMN. Pendaftaran sudah buka tanggal 7 kemarin, dan lamaran sudah bisa dikirim pada tanggal 10, hingga penutupan pada tanggal 16 Maret. Ujian online tahap 1 dilakukan pada minggu kedua bulan April 2025, sehingga masih ada waktu buat teman-teman untuk belajar. Di video ini, kita akan bahas soal TKD, yang mana beberapa batch terakhir bentuk soalnya adalah seperti ini. Ada diagram reasoning, verbal logical reasoning, number sequence, dan word classification. Keempat subtes ini selalu keluar di beberapa tahun terakhir. Lanjut ke contoh soal pertama, yaitu diagram reasoning. Kita pemanasan dulu dengan soal asli tahun kemarin yang paling mudah. Buat yang baru daftar BUMN, bentuk soal diagram reasoning kurang lebih seperti ini. Diberikan 5 diagram. Tiap diagram memiliki hubungan gambar yang berbeda-beda. Misal diagram pertama, hubungannya yaitu tambah satu sisi, dari segi 3 menjadi segi 4. Lalu diagram kedua, hubungannya yaitu berubah warna, dari putih jadi hitam. Lalu diagram ketiga, hubungannya yaitu mengecil, dari besar jadi kecil. Lalu diagram keempat, hubungannya pencerminan vertikal, atas bawah. Diagram kelima, hubungannya rotasi searah jarum jam. Di soal nanti kita tidak ada beritahu hubungan diagramnya apa saja, jadi kita cari sendiri. Hubungannya juga macam-macam, tidak terbatas kepada 5 hubungan ini saja. Misal, ada juga pencerminan horizontal, rotasi berlawanan arah jarum jam, atau penambahan elemen. Misal di sini ada segitiga, segi 4, gambar selanjutnya segitiga, segi 4, dan lingkaran. Atau misal di sini ada lingkaran dalam segi 5. Gambar selanjutnya ada segi 5 dalam lingkaran. Dan masih banyak tipe diagram lainnya. Sekarang kita akan bahas soal ini dulu. Mungkin tidak perlu panjang lebar ya, karena di sini sudah jelas hubungan gambarnya adalah rotasi searah jarum jam. Dari tegak menjadi rebah ke samping. Berarti jawabannya adalah diagram nomor 5. Oke, soal selanjutnya masih dengan diagram yang sama, tapi sekarang kita diminta menebak gambar berdasarkan nomor diagramnya. Di soal ini, diagram yang digunakan adalah diagram nomor 2, yaitu yang ini. Yang mana di nomor 2 ini, yang terjadi adalah berubah warna, dari putih menjadi hitam. Nah, karena prosesnya terbalik, maka yang terjadi adalah dari hitam menjadi putih, dengan bentuk gambar yang tetap sama. Berarti jawaban yang benar dari soal ini adalah E. Dari trapesium hitam menjadi trapesium putih. Soal selanjutnya, sekarang menggunakan dua proses diagram, yaitu diagram 4 dan diagram 5. Oke, langsung kita coba. Ini gambarnya. Lalu kita gunakan proses nomor 4, yaitu pencerminan vertikal, sehingga gambarnya akan jadi seperti ini. Setelah dicerminkan, selanjutnya dilakukan proses diagram nomor 5, yaitu rotasi searah jarum jam, sehingga gambarnya akan jadi seperti ini. Oke, ketemukan jawabannya, yaitu yang D. Selanjutnya, diagram dengan dua proses. Dan kita diminta untuk mencari kondisi awalnya. Karena yang ditanya adalah sebelah kiri, maka kita mulai mencari jawabannya dari sebelah kanan. Kita mulai saja. Ini gambarnya. Kemudian lakukan proses diagram nomor 2, yaitu berubah warna. Sehingga petir yang tadinya putih jadi hitam, dan setengah lingkaran yang tadinya hitam menjadi warna putih. Selanjutnya lakukan proses diagram nomor 5, yaitu rotasi searah jarum jam. Nah, di sini kadang ada yang keliru. Kita mesti hati-hati, karena rotasi searah jarum jam itu merupakan proses dari kiri ke kanan, yaitu dari sini ke sini. Sedangkan di soal ini adalah prosesnya dari kanan ke kiri. Sehingga yang tadinya rotasi searah jarum jam, kalau mau membalikkan prosesnya, berubah jadi berlawanan arah jarum jam. Sehingga jika gambar ini diputar berlawanan arah jarum jam, maka akan jadi seperti ini. Oke, berarti jawabannya adalah A. Selanjutnya, gambar awal dan akhir diketahui. Yang ditanya adalah salah satu prosesnya menggunakan diagram apa. Untuk soal seperti ini, kita mulai mencarinya dari belakang ya, karena proses yang diketahui ada di sebelah kanan, dan yang ditanya ada di sebelah kiri.
Jadi kita mulai kerjakan soal seperti ini dari proses yang diketahui dulu. Misal yang diketahuinya ada di sebelah kiri dan yang ditanya ada di sebelah kanan, berarti kita mulai dari sebelah kiri ke kanan. Karena ini diketahui sebelah kanan dan yang ditanya sebelah kiri, kita mulai dari kanan ke kiri. Oke, langsung saja. Di sini proses yang diketahui adalah proses diagram nomor 1, yaitu yang ini, tambah satu sisi. Nah, teman-teman harus ingat, kalau dari kanan ke kiri berarti prosesnya dibalik ya. Karena di sini tambah satu sisi, berarti kalau dibalik jadi kurang satu sisi. Sehingga gambarnya akan jadi seperti ini. Oke, kita ulang lagi biar teman-teman bisa melihat dengan jelas. Nah, kita mengurangi sisinya agar bisa semirip mungkin dengan gambar di sebelah kiri. Sehingga gambar yang memungkinkan adalah gambar ini. Oke, langkah selanjutnya, kira-kira diagram mana yang cocok untuk menghubungkan dua gambar ini? Tambah satu sisi tidak mungkin. Berubah warna juga tidak. Mengecil apalagi. Nah, jawaban yang sesuai adalah pencerminan ya. Sehingga gambarnya akan jadi seperti ini. Oke, contoh soal yang saya berikan ini tergolong mudah. Nanti saat tes akan lebih rumit lagi. Gambar di kotak ini ada yang isinya 2, ada yang isinya 3 gambar. Bentuknya juga aneh-aneh. Jarang ketemu segitiga atau segi 4 yang polos seperti ini. Jadi saran saya, saat tes nanti mulai kerjakan soal yang simple begini. Lalu cari soal 2 gambar, baru 3 gambar. Biar teman-teman tidak kehabisan waktu ngerjain soal yang susah. Nah, untuk teman-teman yang mau contoh soal seperti ini, dan contoh soal rekrutmen bersama BUMN lainnya, yang sesuai dengan tes tahun-tahun sebelumnya, silakan hubungi nomor WA di kolom komen ya. Selanjutnya, verbal logical reasoning. Bentuk soalnya adalah seperti ini. Ada sebuah teks, lalu ada poin-poin informasi, kemudian diberikan sebuah pernyataan. Tugas kita adalah menilai apakah pernyataan ini benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan. Untuk menjawab soal seperti ini, pertama baca pernyataan soal dulu, baru cari jawabannya di teks. Silakan teman-teman pause videonya dulu untuk mencari jawabannya. Jika sudah, langsung ke pembahasan. Di sini, pernyataannya adalah upacara adat dilakukan di tengah hutan. Berdasarkan teks di atas, tidak dijelaskan di mana lokasi tepatnya upacara adat dilakukan. Mungkin ada yang menebak-nebak dari pernyataan seluruh peserta upacara adat wajib menggunakan pakaian warna putih. Dan pernyataan menggunakan baju warna putih dapat mempermudah seseorang dikenali di tengah hutan. Teman-teman mungkin jadi beranggapan bahwa upacara adatnya dilakukan di tengah hutan. Padahal belum tentu ya. Bisa saja pernyataan ini tidak ada hubungannya dengan upacara adat di Desa Bungomas. Pernyataan tersebut hanya untuk mengecoh. Sama halnya misal saya tambahkan pernyataan bahwa dadar gulung adalah salah satu makanan basah. Bukan berarti makanan basah yang dibawa oleh penduduk desa adalah dadar gulung. Bisa saja makanan basah lainnya. Sehingga jawaban yang tepat adalah A, tidak dapat disimpulkan. Oke, soal selanjutnya, Gubernur Jawa Tengah menggunakan sepeda motor untuk menghadiri upacara adat. Di sini diketahui bahwa Desa Bungomas hanya bisa dicapai dengan menggunakan sepeda motor. Berarti, siapapun orangnya, kalau mau masuk Desa Bungomas, harus menggunakan sepeda motor, termasuk Gubernur Jawa Tengah. Sekalipun beliau diantar ataupun dijemput, pasti menggunakan sepeda motor. Sekalipun misal, dari rumah, Gubernur Jateng naik mobil, di tengah jalan baru naik motor. Tidak mengubah fakta bahwa Gubernur Jateng menggunakan sepeda motor untuk menghadiri upacara adat. Sehingga jawaban yang benar dari pernyataan ini adalah C. Simpulan adalah benar. Oke, soal selanjutnya silakan baca dulu. Jika sudah, lanjut ke pembahasan. Badrun ulang tahun di bulan Mei. Di sini diketahui Badrun mulai mengajar tepat 3 bulan setelah ulang tahun ke-25. Berarti saat mulai mengajar, usia Badrun adalah 25 tahun 3 bulan. Diketahui juga Badrun mulai mengajar pertengahan Agustus tahun 1997. Sehingga dapat disimpulkan, ulang tahun Badrun adalah 3 bulan sebelum dia mulai mengajar
pada bulan Agustus, yaitu bulan Mei. Ini perhitungan lebih jelasnya. Pertengahan Mei ke pertengahan Juni 1 bulan, pertengahan Juni ke pertengahan Juli 1 bulan, pertengahan Juli ke pertengahan Agustus 1 bulan. Jadi tepat 3 bulan. Total tepat 3 bulan sebelum Badrun mengajar adalah ulang tahunnya, yaitu bulan Mei. Sehingga jawaban yang benar adalah C. Simpulan adalah benar. Soal selanjutnya, Badrun diangkat jadi PNS pada tahun 2004. Nah, diketahui Badrun mulai mengajar saat usia 25 tahun. Lalu jadi PNS di usia 33 tahun. Artinya, Badrun jadi PNS 8 tahun setelah mulai mengajar. Nah, Badrun mulai mengajar pada tahun 1997. 8 tahun setelah 1997 adalah 2005. Sehingga pernyataan di soal ini adalah salah. Berarti jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya adalah soal number sequence. Bentuk soalnya mirip dengan deret angka, tapi di dalam deret ini ada diselipkan angka yang tidak sesuai pola. Tugas kita adalah mencari angka yang salah tersebut. Untuk soal ini, silakan kerjakan dahulu. Oke, jika sudah, langsung ke pembahasan. Di sini bisa kita lihat, terdapat bilangan kelipatan 2, dan semakin ke kanan, bilangannya semakin besar. Sehingga, kita coba gunakan pola kali 2. Di sini sudah tepat ya. 1/64 dikali 2 jadi 1/32. 1/32 dikali 2 jadi 1/16. Begitu seterusnya. Namun, ada angka yang tidak sesuai pola, yaitu 1/6. Karena seharusnya 1/8 dikali 2 adalah 1/4. Dan 1/4 dikali 2 adalah 1/2. Sehingga, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. 1/6. Soal selanjutnya, langsung kita bahas. Di sini dapat kita lihat angkanya konsisten ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap, dan seterusnya. Jadi kita coba cek salah satu. Pertama yang ganjil, ternyata ditemukan pola, yaitu tambah 2. 25 tambah 2 itu 27, 27 tambah 2, 29, dan seterusnya. Sekarang cek yang genap. Ternyata ditemukan pola juga, yaitu dikurang 2. 24 dikurang 2 itu 22, 22 dikurang 2 itu 20. Polanya konsisten kecuali di nomor E, yaitu 20 kurang 2 seharusnya adalah 18, bukan 17. Sehingga jawaban yang tepat adalah E. Oke, selanjutnya silakan dikerjakan. Jika sudah, langsung ke pembahasan. Dari 606 ke 603 selisihnya hanya sedikit. Kita coba kurangi saja, jadi kurang 3. Nah, dari 603 ke 201 selisihnya terlalu banyak. Kalau teman-teman ketemu yang selisihnya besar seperti ini, kemungkinan besar itu dikali atau dibagi. Untuk soal ini kita coba bagi 3. Selanjutnya dari 201 ke 198, itu selisihnya juga kurang 3. Nah, di sini terdapat pola kurang 3 bagi 3 kurang 3. Jadi, pola selanjutnya seharusnya bagi 3. Namun di sini jika 198 dibagi 3 hasilnya adalah 66, bukan 189. Nah, kita coba jika 66 ini kita kurang 3, hasilnya adalah 63. Cocok ya? Kita coba seterusnya, dan ternyata hasilnya adalah sama. Sehingga dapat kita ketahui angka yang tidak sesuai dengan pola adalah B, yaitu 189. Oke, soal selanjutnya. Di sini dapat dilihat 42 adalah setengah dari 84, sehingga kita bisa coba dengan pola bagi 2. Selanjutnya dari 42 ke 52 itu bisa tambah 10. Kita coba lagi 52 ke 26 itu bisa dibagi 2. Nah, ketemu pola lagi. Bagi 2 tambah 10 bagi 2. Berarti pola selanjutnya seharusnya adalah tambah 10. Cocok ya? 36 dibagi 2 dapat 11, cocok. 18 ditambah 10 itu 28, dan seterusnya.
Jika mengikuti pola, seharusnya 28 dibagi 2 hasilnya adalah 14. Nah, di sini angkanya adalah 16. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa angka yang tidak sesuai pola adalah E, 16. Oke, subtes selanjutnya adalah word classification atau pengelompokan kata. Teman-teman diminta memilih satu kata yang tidak memiliki kesamaan dengan kata lainnya. Langsung ke pembahasan soal. Di sini hubungan katanya adalah kelompok benda berbentuk lembaran, yaitu layar, tirai, kelambu, dan selendang. Sementara benang merupakan benda bentuk helaian. Soal selanjutnya. Oke, kelompok kata di soal ini adalah kelompok kata yang berkaitan dengan kelompok atau banyak orang, yaitu konvensi, gotong royong, himpunan, dan geng. Sementara otonom berarti mandiri atau tidak bergantung pada kelompok. Soal selanjutnya. Kelompok kata dalam soal ini adalah kelompok kata yang berkaitan dengan tindakan fisik yang menyentuh benda, seperti menyepak, memukul, memegang, dan menepuk. Sementara itu melambai tidak terjadi kontak fisik. Soal selanjutnya. Hubungan kata di soal ini adalah kelompok alat penerangan yang menggunakan api sebagai sumber cahaya, yaitu lentera, lampion, lilin, dan obor. Sementara senter menggunakan cahaya dari listrik. Soal selanjutnya. Kelompok kata dari soal ini adalah kelompok materi partikel halus kering, yaitu bedak, abu, debu, dan pasir. Sementara lumpur merupakan materi dari tanah basah. Oke, sekian saja pembahasan soal kali ini. Untuk teman-teman yang mau bahas soal terbaru tes BUMN, silakan hubungi nomor WA di kolom komen atau deskripsi video. Dan untuk teman-teman yang mau join bimbel jadi BUMN, jangan lupa nanti masukkan kode affiliate ini ya, untuk mendapatkan diskon tambahan, yaitu Resit RJUM. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.